biasa dipanggil Kak Ica. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar. Apa bisa minta waktunya sedikit? Terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar PKN mengenai aturan dalam masyarakat. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai materi, kakak ingin bertanya. Adik-adik pernah belajar mengenai aturan dalam masyarakat? Baik. Pernah? Langsung saja, aturan diartikan sebagai pedoman atau tata cara, tentunya yang mengatur atau membatasi sesuatu. Aturan dibuat bersama serta harus ditaati bersama pula. Dalam masyarakat ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Apa ada yang tahu yang dimaksud aturan tertulis? Baik, saya jelaskan sedikit. Aturan tertulis disebut pula hukum. Aturan tertulis biasanya dibakukan. Tujuannya agar aturan tersebut dapat disebarluaskan dan dipahami bersama. Aturan tertulis memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, bersifat formal. Yang ketiga, berlaku secara umum. Yang keempat, dibuat oleh lembaga atau orang yang berwenang. Nah, di lingkungan sekitarmu pun ada aturan tertulis. Misalnya, aturan yang menyangkut ketertiban. Tujuannya agar warga tersebut segera melapor pada aparat setempat, misalnya melapor pada ketua RT dan RW. Yang kedua, aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis dalam masyarakat sekitar yaitu merupakan aturan yang disampaikan secara lisan, disepakati bersama. Ada yang bersifatnya berlaku di lingkungan setempat, ada pula yang sifatnya berlaku umum. Aturan tidak tertulis memiliki beberapa ciri, antara lain umumnya berupa pernyataan lisan, merupakan hasil kesepakatan bersama atau konvensi. Yang ketiga, berlaku pada sekelompok orang atau masyarakat. Yang keempat, tidak memiliki kekuatan hukum, hanya berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat dan dibuat oleh masyarakat tertentu. Jadi sampai sini ada yang tahu contoh aturan tidak tertulis? Baik. Contoh aturan tidak tertulis misalnya adat istiadat dan kesusilaan. Adat istiadat isinya mengenai ketentuan adat. Ketentuan adat tersebut merupakan bentuk kearifan tradisional, antara lain menyangkut perilaku diri, tata cara hidup bermasyarakat, serta cara menjalankan tradisi. Aturan ada sering disebut sebagai hukum adat. Sampai di sini ada yang ingin bertanya?
Tidak jika. Nah, sekarang kita dengar ke pentingnya aturan bagi masyarakat. Aturan tidak tertulis atau konvensi dengan aturan tertulis atau hukum tujuannya sama. Tujuannya agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan baik. Tentunya masyarakat hidup dengan tertib, aman, damai, dan sejahtera. Kedua jenis aturan ini menjadi patokan bagi masyarakat, terutama patokan dalam berperilaku, berpikir, dan bertindak. Yang selanjutnya, contoh aturan dalam masyarakat. Adapun contoh peraturan tertulisnya antara lain A. Kewajiban memiliki KTP atau kartu keluarga. Yang kedua, kewajiban melapor bagi orang yang menetap atau pindah. Yang ketiga, kewajiban ikut serta menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, kewajiban melapor bagi pendatang yang singgah atau bertamu. Yang kelima, kewajiban mengikuti kerja bakti. Yang keenam, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketujuh, kewajiban membayar iuran sampah. Dan yang terakhir, kewajiban menjaga keamanan lingkungan. Itulah contoh peraturan tertulisnya. Selanjutnya, aturan tidak tertulis disebut sebagai norma. Aturan yang tidak tertulis mengacu kepada norma agama, norma adat istiadat, serta norma kesusilaan. Mungkin cukup itu yang dapat kakak sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat kakak simpulkan yaitu aturan bertujuan agar kehidupan bermasyarakat menjadi baik, hidup berjalan tertib, aman, damai, dan sejahtera. Aturan dalam masyarakat ada dua, ada yang dibuat secara tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Aturan tidak tertulis lebih dikenal dengan istilah norma. Contoh normanya adalah adat istiadat dan kesusilaan. Aturan tertulis di masyarakat disebut peraturan atau hukum. Contoh peraturan misalnya peraturan kependudukan. Aturan tertulis biasanya dibuat oleh suatu lembaga resmi, misalnya lembaga pemerintahan. Mungkin cukup yang sempat kakak sampaikan. Apa ada yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada, baiklah cukup sekian pembelajaran hari ini. Kakak tutup dengan doa.